pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Dalam sepekan, Polres Lampung Utara menangkap 12 penjahat di wilayah Lampung Utara. Kasus yang berhasil diungkap terdiri dari pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, pencabulan anak di bawah umur hingga penipuan penggelapan. Selama sepekan terakhir, Polres Lampung Utara mengungkapkan 5 kasus dengan 12 orang yang ditangkap. Polisi juga mengamankan 12 tersangka dari kasus yang diungkap. 5 kasus yang diungkap yakni pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, pencabulan anak di bawah umur, serta penipuan penggelapan. Selain tersangka, jajaran Polres Lampung Utara juga menyita sejumlah barang bukti berupa hewan ternak, motor, serta baju korban pencabulan. Dari ke-12 yang ditangkap, terdapat beberapa tersangka yang ditembak kakinya karena melawan saat proses penangkapan. Kapolres Lampung Utara mengaku, terdapat kasus yang menonjol dari pengungkapan tersebut, yakni kasus pencurian hewan ternak yang menewaskan korban. Menurut Kapolres, saat ini kondisi Kamtipmas di Lampung Utara masih kondusif. Polisi terus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan patroli rutin. Tindak pidana yang berhasil diungkap antara lain 1. Pencurian dengan pemberatan 5 kasus, pencurian dengan kekerasan 1 kasus, persetubuhan anak 1 kasus, pencabulan anak di bawah umur 1 kasus, penipuan dan atau penggelapan 1 kasus. Total barang bukti yang berhasil diamankan hewan ternak yaitu 1 ekor kerbau dan 2 ekor kambing, roda 2, 3 unit sepeda motor, handphone 2 buah, tabung gas 2 buah dan lain-lain yaitu celana korban, baju korban dan 2 jilbab milik korban. Kapolres, situasi Kamtipmas Lampung Utara sendiri saat ini seperti apa? Sampai dengan saat ini, karena subuhan kami baru masuk untuk 1 bulan ini, kami lihat situasi kondusif ya. Kalaupun ada pencurian dengan pemberatan, kami juga sudah melakukan beberapa ungkap kasus yang nanti akan kami lakukan ekspos juga. Namun untuk sampai dengan saat ini masih situasinya aman terkendali. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tengah berduka. Pasalnya, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia karena sakit setelah mengalami kritis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung Tengah berduka. Salah satu anggota DPRD yang kritis telah meninggal dunia karena sakit. Sosok Rasid Effendi yang terkenal kritis telah menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perawatan medis Rumah Sakit Kota Madya Metro pada Selasa pukul 1:15 dini hari. Anggota DPRD Lampung Tengah dari Partai PAN ini diketahui sudah 1 minggu menjalani perawatan medis dikarenakan sakit. Dikenal sebagai sosok yang linier, peramah dan kritis, Rasid Effendi tidak segan menyuarakan suaranya bila kebijakan yang tidak sesuai hati nurani dan tidak pro rakyat. Beliau juga baru menyelesaikan ibadah sholat, baru dimulai lagi rapat. Saya yakin juga belum batal ya. Sehingga saya berpikiran, saya sangat yakin beliau adalah husnul khotimah berpulangnya. Walaupun jalannya harus melalui operasi dan lain sebagainya. Untuk itu sebagai Ketua DPRD saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada beliau. Beliau adalah seorang anggota DPR yang cukup kritis dan juga edukatif dan aspiratif, menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Beberapa kali beliau mengeluarkan pendapat dengan lantang dan berani, bukti bahwa beliau adalah salah satu anggota DPR yang cukup pro rakyat. Slamet Anwar
Anggota DPRD Lampung Tengah menyampaikan kehilangan atas meninggalnya sahabat, yakni Rashid Effendi. Selamat menambahkan, Rashid dikenal dengan sosok yang baik dan juga salah satu anggota DPRD yang dikenal kritis dalam memberikan gagasan sebagai wakil rakyat di Kabupaten Lampung Tengah. Saya pertama atas nama sahabat-sahabat yang ada di kantor DPRD mengucapkan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan, kemudian almarhum mendapatkan maghfirah, mendapatkan tempat di sisi Allah yang layak. Kemudian terkait dengan kepribadian Mas Rashid di kantor, ya sebenarnya saya selaku teman dekatnya, alhamdulillah beliau ini termasuk orang yang baik dengan sahabat-sahabatnya, orang yang linier, kemudian juga salah satu anggota DPRD yang kritis sebenarnya, yang teliti. Makanya semoga beliau ini juga dengan amalnya, dengan perjuangannya yang ada di DPRD menjadi amal jariah. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengajak masyarakat untuk bersinergi membangun Kota Bandar Lampung. Dalam gelaran upacara kemerdekaan yang diadakan di depan Gedung Satu Atap Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengajak masyarakat untuk bersinergi bersama Pemkot setempat. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dilaksanakan di halaman Pemkot Bandar Lampung, dipimpin langsung Wali Kota Bandar Lampung Haja Eva Duyana yang bertindak sebagai inspektur upacara pada Kamis 17 Agustus 2023. Dalam upacara tersebut, Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi didapuk menjadi pembaca naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mayor Infanteri Henry Gautama Sinaga bertindak sebagai komandan upacara dan Mayor CHK Hastuti sebagai perwira upacara. Sementara itu, tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara tersebut sebanyak 37 orang. Naila Hertiana yang berasal dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung terpilih sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara itu, pembentang bendera berasal dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung Naufal Faik Davidsyah. Dan pengerek bendera yakni Muhammad Giga Saputra berasal dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan, sesuai dengan tema HUT RI kali ini, yakni terus melaju untuk Indonesia maju, mencerminkan semangat juang dan tekad tak kenal lelah untuk mengangkat nama Indonesia ke panggung dunia. Kita diajak untuk melihat ke depan, merencanakan masa depan yang lebih baik, dan terus berusaha keras untuk mencapainya. Atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung, Wali Kota mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota mengajak untuk bersama-sama saling bahu-membahu membangun, bersinergi bersama Forkopimda dan jajaran pemerintah serta masyarakat di Kota Bandar Lampung untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan pembangunan, menambah PAD di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 saat ini. Dari Bandar Lampung, alhamdulillah di detik proklamasi kita sudah lakukan seperti instruksi dari pusat dan sama, dan alhamdulillah mudah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua unsur yang ikut, semua dari kecamatan, kelurahan, warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Kita juga teruskan semua melihat itu semua dan juga ikut melaksanakan apa yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah juga ya. Dan harapan kita semua dan juga khususnya Forkopimda mudah mengucapkan terima kasih, dan harapan kita ke depan khususnya untuk pembangunan, PAD, kesejahteraan semua bisa berjalan dengan baik. Dan di hari 17 Agustus ini, hari kemerdekaan ini, semua warga masyarakat Bandar Lampung harus menikmati apa yang sudah diberikan
pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan Bunda Eva juga bersama jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung mohon doanya, kami berusaha semaksimal mungkin yang terbaik untuk masyarakat dan juga kesejahteraan dan juga pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan khusus Forkopimda Kota Bandar Lampung, semua Bunda mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tiap tahun kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, Kota Bandar Lampung berhasil ini berkat kerjasama, kekompakan semua yang ada di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, pastikan pengerjaan jalan cor beton maksimal. Tim Kecamatan Ketapang meninjau langsung lokasi pengerjaan. Jalan cor beton ini merupakan akses warga Desa Sidoluhur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Pastikan pengerjaan jalan cor beton berjalan maksimal. Tim kecamatan bersama pendamping desa didampingi PJ Kepala Desa Sidoluhur serta Babin Kaptipmas meninjau langsung ke lokasi. Jalan cor beton ini merupakan akses warga di Dusun Cikur, Desa Sidoluhur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Secara detail, tim kecamatan dan pendamping desa melihat langsung proses pengerjaan jalan cor beton yang selama ini diidam-idamkan warga setempat. Mengingat jalan tersebut adalah akses mobilitas masyarakat sekitar dalam beraktivitas, bukan hanya itu, untuk pengerjaannya juga memberdayakan warga sekitar, supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. PJ Kepala Desa menjelaskan jalan gang ini memiliki panjang 198 meter, dengan lebar 2 meter dan ketebalan 0,15 cm serta menelan anggaran sebesar Rp861.734.800 yang dibangun di 4 titik, yakni Gang Belibis sepanjang 60 meter, Gang Pipit sepanjang 55 meter, Jalan Emprit sepanjang 40 meter, serta Gang Punai sepanjang 43 meter. Ini kalau panjangnya 198 meter. Ya. Untuk berapa titik? 4 titik. Kelebaran 2 meter, ketebalan 15 cm. Dengan menelan anggaran berapa? Dengan anggaran 86.734.800 rupiah. Harapan kita kepada masyarakat Sidoluhur agar senantiasa selalu menjaga merawat ya jalan ini agar bisa digunakan lebih awet ya, jadi harus dirawat. Tim kecamatan dan pendamping desa akan terus melakukan pengecekan supaya jalan cor beton yang dikerjakan sesuai dengan speknya. Ya, ini kegiatan dilaksanakan dari dana desa. Ini merupakan jalan cor yang tadinya pengalihan. Awalnya dana desa ini dibangun untuk jalan poros, tetapi karena memang sudah dapat dari PU, akhirnya dilarikan ke jalan gang-gang sebanyak 4 titik. Untuk panjangnya 198 meter, kemudian lebar 2 meter dan tingginya 0,15 cm. Kalau di dalam pengarapan ini memakai spek K225 seperti yang telah kita lihat di pelang papan tadi. Untuk adukan saya rasa bagus ya, sudah seperti standarnya. Saya di hasilnya sendiri tidak terlalu encer dan memang mungkin dengan ukuran 178. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV melaporkan. Pemirsa, perbaiki Jalan Sultan Syahrir, pemerintah Kota Metro gelontorkan anggaran hingga 627 juta rupiah. Perbaikan dilaksanakan di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur. Geliat pembangunan infrastruktur di Kota Metro mulai bermunculan. Salah satunya di ruas Jalan Sultan Syahrir,
Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, pemerintah setempat menggelontorkan anggaran sebesar 627 juta untuk perbaikan jalan tersebut. Ruas Jalan Sultan Sair yang rusak parah mulai dilakukan perbaikan. Pembangunannya dimulai dengan mengaruk jalanan untuk kegiatan dilapisi oleh baut sabes. Selama proses pembangunan, kendaraan bertona besar yang melintasi jalan tersebut masih mendominasi. Bahkan, tak jarang kendaraan besar pengangkut logistik maupun sembako terperosok di ruas jalan yang sedang diperbaiki itu. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, Dadang Haris menjelaskan bahwa proses pembangunan jalan tersebut telah dimulai. Ia menyampaikan bahwa pembangunan jalan Rigi tersebut sepanjang 160 meter, yang mana jalan yang akan dibangun mampu menahan beban kendaraan seberat 20 ton. Dadang juga menargetkan bahwa pada akhir tahun, jalan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Metro. Dirinya bahkan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses pembangunan Jalan Sultan Sair tersebut. Tak hanya itu, Kabid Bina Marga tersebut juga menginformasikan bahwa sejumlah pembangunan jalan dan drainase mulai dikerjakan di Kota Metro. Jadi ini kan sudah masa berkontrak dengan CV Rana Pratama Jaya. Ini nilai kontraknya sebesar 627 juta rupiah. Ini rencana penanganannya rigid. Kemudian pelaksanaannya sampai Desember ya, sampai Desember 2023 dengan panjang 160 meter. Mulai dari titik 0 itu transisi dari mana rigid yang lama sampai panjang 160. Bang, kemudian itu untuk menahan beban kendaraan berapa ton Bang nanti yang kemudian akan jadi begitu Bang jalannya? Kemampuan desain yang kita ini sekitar 30 MPa, sekitar 18. Kira-kira 18 sampai 20 ton lah. 18 rigid. Dalam kesempatan itu, kontraktor CV Rana Pratama Jaya, Edi, mengaku memulai perbaikan Jalan Sultan Sair dengan memadatkan tanah yang labil. Dirinya menargetkan jalan tersebut dapat selesai dibangun pada bulan November mendatang. Ia juga memohon maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan atas ketidaknyamanannya selama proses pembangunan. Ya, minggu-minggu ini sudah kita, mulai hari ini sudah kita laksanakan. Itu kan ada tukang juga yang kerja untuk mendongkel badan jalan yang labil, perbaikannya. Bang, tadi hasil pantauan kontraktor sendiri ada berapa titik Bang tanah yang labil di Jalan Sultan Sair itu Bang yang akan dibangun? 3 titik ya Bang. Iya. Kemudian nanti mekanismenya seperti apa Bang pembangunannya? Kita congkel, kita isi batu dulu untuk perbaikannya. Untuk pengerasannya sendiri berapa lama Bang targetnya? Pengerasannya seminggu lah ya. Apa pengerasan yang mana itu? Sampai jadi apa gimana? Pengerasan tanah yang labil itu kan ini dulu tuh. Oh, itu. Dikerasin dulu tuh. 2-3 hari lah. Karena Sabtu saya udah masukin ini BES. Sabtu masuk BES. Iya. Kemudian Bang, deadline-nya Bang itu kan sampai Desember. Kita punya target sendiri nggak Bang dari kontraktor? Insya Allah bulan 11 lah paling lama. Bulan 11 Jalan Sultan Sair itu jadi ya Bang ya? Iya. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV Dalam Sepekan. Pemirsa, 4 tersangka pengeroyokan di tempat hiburan ditangkap polisi. Peristiwa tersebut terjadi saat pagelaran hiburan malam di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kurang lebih selama 1 kali 24 jam, anggota kepolisian dari Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 4 orang tersangka saat pagelaran organ tunggal di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda. Peristiwa pengeroyokan bermula saat para pelaku dan korban berada di atas panggung dan terjadi gesekan kecil, sehingga terjadi keributan dan mengakibatkan korban meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam jenis badik di bagian perut korban.
GS, FA, DRH. Terjadinya tindak pidana ini berawal dari adanya sedikit gesekan antara korban dengan para tersangka setelah menyaksikan hiburan malam, ya. Kemudian gesekan tersebut berlanjut sampai dengan di luar panggung, ya. Korban dikejar, dilakukan penusukan, kemudian korban didorong di bawah jembatan mengakibatkan korban meninggal dunia. Salah satu pelaku penusukan mengakui membunuh korban karena terpengaruh oleh minuman keras. Saya lihat anak-anak lagi cekcok di panggung, terus saya di bawah panggung pancing emosi karena warga saya ada yang ngajak ribut ya. Terus anak lari, saya kejar, sampai di jalan jembatan anaknya roboh, saya bocok. Udah. Kondisi saya itu habis minum nggak atau? Saya habis minum. Mabok emang? Iya. Kenal nggak sama? Enggak. Korban nggak kenal. Namanya juga ada orangnya ya pasti minum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana, Junto 170 KUH Pidana, ayat 2, ketiga atau 351 ayat 3, Junto 55 KUHP, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan Lampung, Cupri, LTS TV, mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan sidang paripurna. Dalam sidang tersebut, DPRD Kabupaten Lampung Tengah membahas kesepakatan bersama rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono membuka rapat paripurna tentang kesepakatan bersama rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan penyampaian nota pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Rapat paripurna DPRD Lampung Tengah yang dihadiri 33 anggota dari 50 anggota DPRD Lampung Tengah turut serta dihadiri Sekretaris Daerah Lampung Tengah Nirlan SHMM, mewakili Bupati Lampung Tengah Haji Musamat Esos MM. Selain itu turut hadir perwakilan Forkopimda, para staf ahli Bupati, para asisten sekda, dan pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah bertempat di ruang rapat DPRD Lampung Tengah, Senin 14 Agustus 2023. Usai pembahasan rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan bersama berita acara yang dilakukan Sekretaris Daerah Nirlan SHMM mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan.
Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah meminta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk lebih efektif dalam pemetaan aset daerah. Hal tersebut dianggap penting guna meningkatkan pendapatan daerah kabupaten setempat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah meminta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk lebih efektif dalam pemetaan aset daerah. Hal tersebut dianggap penting guna meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah saat rapat Badan Anggaran dengan OPD pada 8 Agustus 2023 membahas rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2024. Ada tersebut bisa kita buatkan program untuk mensejahterakan seluruh rakyat Lampung Tengah, membiayai kegiatan-kegiatan kita. Nah, itu harapan saya. Ya, tolong pemetaan ini betul-betul dilakukan dengan baik. Semua potensi betul-betul kalau memang perlu pihak ketiga kan nggak apa-apa. Berapa estimasi yang dibutuhkan biayanya? Karena kita mau bangun duitnya nggak ada, nggak selesai juga. Cuman dimulai dari kita memetakan itu, menggali semua potensi, kita mapping proporsional dan profesional, justru itu yang akan mengangkat PAD kita. Karena salah satu tolak ukur daripada DAU dan DAK, PAD salah satu. Letak geografis, jumlah penduduk, luas wilayah. Nah, PAD itu salah satu yang bisa mendongkrak untuk peningkatan DAU dan DAK kita. Nah, kalau PAD kita hanya begitu-begitu saja, ya tentu gak akan menambah DAU dan DAK kita. Ya Pak Imam ya. Dalam rapat dan anggaran tersebut, sejumlah dinas dihadirkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dinas atau OPD-nya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Ini ada kegiatan penetapan pemberian fasilitasi, ada kurang lebih 20 juta. Ya. Jumlah anggarannya satu programnya di awal. Baik. Baik, yang pertama iklim penanaman modal 96 juta. Dikit benar. Sebenarnya paling besar di program ini. Ini yang sebenarnya kalau diberikan kesempatan ini harapannya yang program kedua ini. Berbagai macam kemudahan-kemudahan kepada para investor. Ya, jadi di program yang pengembangan iklim penanaman modal ini, di kegiatan yang nomor 2 ini, pengembangan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.